Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang berbahagia, kali ini dalam suasana memperingati nuzulul Quran, setiap penganut agama mempunyai kitab-kitab yang suci atau dianggap sebagai suci. Semua agama. Orang Nasrani punya kitab Injil, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta, orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, atau Darmo Gandul. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci. Kunaon? Apa kunaon itu? Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau konsep ajarannya sesuai dengan fitrah. Contoh, ini laki-laki ini seneng nggak sama perempuan? Normal. Kalau nggak seneng saya ragu-ragu. Perempuan seneng nggak sama laki-laki? Ini fitrah. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Quran memahami itu. Hai laki-laki, kau senang dengan perempuan. Hai perempuan, kau suka dengan laki-laki. Oke, lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Kalau kitab suci melarang nikah, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dalam Quran, mulai dari umat sampai ulama dan segala profesi dianjurkan nikah. Kalau kiai tidak boleh nikah, saya pilih mengundurkan diri, Pak. Itu bertentangan dengan fitrah. Lagian mubazir dikasih perabotan nggak dipakai. Fitrah. Contoh lagi, manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh puasa terus dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, eta teh kitab gelo. Quran sesuai dengan fitrah. Puasa mulai dari imsak sampai datang waktu maghrib. Puasa ngebleng
Dari pagi sampai sore sampai malam merusak kesehatan. Malam berpuasa boleh bergaul dengan istri. Kenapa? Fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh panas kepala. Rontok rambut. Hadirin yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak saling bertentangan, konsekuen, konsisten. Kalau ada satu kitab, di satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan tiga, liar itu mah. Bagaimana kitab suci isinya paradoks? Bagaimana kitab suci isinya saling bertentangan? Di ayat manapun sekali Quran berkata Allah itu Esa, selamanya Esa. Isinya tidak saling bertentangan. Lalu yang ketiga, kita yakini Quran kitab suci karena dia bersih dari intervensi manusiawi. Sejak turunnya Al-Quran menantang, jikalau kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu anggap itu cuma bikinan Muhammad. Kalau Muhammad bisa, kamu tentu bisa. Baik, bikin satu surah semacam Al-Quran. 14 abad yang lalu tantangan ini turun dan sampai malam ini belum terjawabkan. Pak, barangkali tidak ada yang mau coba. Banyak. Antara lain Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat menandingi Al-Quran. Dia buat satu surah namanya surah Al-Fil. Bunyinya begini, bikinan Musailamah. Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Sudah berbentuk syair. Isinya apa? Al-Fil, gajah. Wa mal-fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai panjang. Walahu zail, dan dia punya ekor. Nggak usah turun ayat begituan, orang tahu. Kalau redaksi mendekati, maka isi jauh panggang dari api. Kitab suci bersih dari campur tangan manusiawi. Maka Al-Quran, ke bahasa apapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut. Dia boleh diterjemahkan ke bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, naskah aslinya tetap ada. Kenapa? Bahasa ke bahasa perbedaannya sering frontal. Kalau dari gelas menjadi gelas, eta mah caket. Dari lamp menjadi lampu, itu masih serumpun. Tapi cokot Sunda dengan cokot Jawa itu jauh bedanya. Atos Sunda dengan atos Jawa itu jauh. Ulama Sunda sama ulama Jawa nggak pernah akur kalimat atos ini. Inilah kebenaran janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya. Ribuan orang hafal Al-Quran. Lalu apa pesan-pesan misi utama Al-Quran? Pertama, menegakkan tauhid. Ini yang lebih dahulu. Membentuk kualitas sumber daya manusia dengan menanamkan nilai-nilai keimanan. Membebaskan dari ketergantungan kepada benda. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kamu.
Mengapa kau menyembah harta padahal dirimu lebih berharga dari harta? Kenapa kau menyembah pangkat dan jabatan padahal dirimu lebih berharga dari pangkat dan jabatan? Diajak rasio berpikir, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang menciptakan kamu. Dan Tuhan yang menciptakan kamu itu Tuhan yang lam yalid walam yulad, yang laisa kamislihi syai'un, dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo orang teh, ayeuna teh boleh pakai teh, ayeuna teh kita teh kalau kepada syirik jali, syirik yang terang-terangan, insya Allah tidak. Nyata-nyata menyembah berhala, tidak. Nyata-nyata menyembah pohon, tidak. Nyata-nyata berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, tidak. Tapi kita sering terjebak pada syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersamar. Saya sejak pakai cincin ini, jangankan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya cincin. Jangankan anak gadis, nenek-nenek lihat saya lemes cincin. Ini saya sejak ada perkutut rumah ini dagang lancar perkutut. Ini Ramadan bulan penempaan nilai-nilai keimanan. Misi utama Quran menegakkan tauhid, memerangi kemusyrikan, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Dari situ kualitas sumber daya manusia dimulai. Saya sering mengungkapkan selama ini sistem pendidikan kita cuma mengisi otak, bukan membentuk watak. Otak diisi segala macam ilmu, tapi hati kosong, agama rapuh, akhirnya moral rendah. Muncul manusia-manusia yang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit sekarang ini kan ulahnya orang-orang yang pintar tapi tidak benar. Dan kalau saya bicara kayak begini, ini bukan pidato politik, ini nurani. Politik naon kadut. Ini nurani, ini tanggung jawab sebagai anak bangsa. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Rasul kalau masuk sepertiga yang akhir, sing-singan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu Rasul. Maka sepertiga yang akhir masjid makin ramai. Lihat Masjidil Haram. Lain dengan kita. Sepertiga yang akhir masjid mulai mengalami kemajuan, safnya makin maju. Pasar ramai, terminal beludak. Padahal sepertiga yang akhir itu puncak, padahal di situ nilai tambah. Dan anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Memang tidak ada jaminan tahun depan ketemu Ramadan lagi. Anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada jaminan tahun depan Ramadan akan ketemu lagi. Tidak ada jaminan. Manfaatkan pelukan pemutihan. Semua kita melakukan introspeksi. Tidak tahu kita Ramadan tahun depan nanti masih ketemu apa tidak. Sebagaimana kita tidak tahu kita masih hidup atau tidak. Hadirin yang saya hormati, misi kedua Al-Quran, persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Manusia bersuku-suku, ya. Manusia berbangsa-bangsa, memang itu diakui oleh Al-Quran. Min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan.
Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Yang terlepas dari ras, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Seperti di masjid, kita tidak peduli dari mana kita datang. Yang datang dari kidul, madhab ngulon mang. Yang datang dari sebelah lor, madhab ngulon mang. Yang datang dari sebelah wetan, madhab kulon mang. Yang datang dari kulon, madhab ngulon. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, mau Aceh, mau Batak, mau Ambon, kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Marilah kita jadi lem perekat buat lingkungan kita di saat keutuhan kita sebagai bangsa sedang dalam ujian berat. Semangat kebersamaan atas dasar keadilan. Tidak ada mayoritas menekan minoritas. Umat Islam itu kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia bisa menjaga diri. Tiap sholat Jumat khatib berpesan pada akhir khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu menegakkan keadilan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Mengajak, bukan mengejek. Merangkul, tidak untuk tujuan memukul. Kalau sebagai bangsa kita utuh, kompak dan bersatu, saya yakin kita akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan sekarang ini. Kan kita prihatin kadang-kadang tawuran antar desa, antar RT, antar RW, antar kecamatan, sampai antar elit di atas. Makanya saya ulang lagi pesan ini, kalau elit di atas tawuran, jadilah penonton yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kita prihatin, kita seakan tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Kenapa kita yang berfalsafahkan Pancasila, kenapa kita yang berketuhanan yang Maha Esa tiba-tiba jadi beringas dan brutal? Ada maling ayam ketangkap, disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Kok kita bisa begitu? Street justice, pengadilan jalanan mulai tegak. Iyalah kita tidak puas dengan kerja aparat kita, tapi jangan main hakim sendiri. Ini negara, bukan hutan. Jangan mencegah kemunkaran dengan menegakkan kemunkaran baru. Oleh hal-hal yang sepele yang mestinya kita bisa mencari jalan keluar dengan baik. Ayo luruskan saf, rapatkan barisan, satukan langkah, tautkan hati. Kita satu umat yang satu, diikat oleh Al-Quran. Hanya dengan kebersamaan kita akan mampu menata hari esok yang lebih baik atas dasar keadilan dan kebenaran. Dulu teh Muhammad Toha teriak takbir ngadepi Belanda. Bung Tomo teriak takbir ngadepi Belanda. Ayeuna takbir ngadepi batur sadulur salembur. Nanaonan. Bung Tomo teriak takbir, Muhammad Toha teriak takbir, yang dihadapi jelas penjajah Belanda. Kita ngadepi saudara sendiri, Allahu Akbar, yang sana teriak Allahu Akbar, setan tepuk tangan di tengah. Yuk kita rukun, yuk kita kompak, yuk kita bersatu, yuk kita pulang, yuk.
Ini misi kedua. Misi yang ketiga, Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran mengingatkan, awas bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Lebih untung orang yang percaya akhirat daripada yang tidak. Paling tidak hidupnya normatif. Contoh, saudara yakin akhirat ada, lalu saudara hidup baik-baik, menjauhi yang munkar, meninggalkan yang haram, saudara sujud, puasa, jihad, lalu saudara mati. Setelah mati ternyata akhirat tidak ada. Tidak ada ruginya. Paling kurang kita sudah dicatat sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara tidak percaya sama akhirat, lalu hidup seenaknya, judi, mabuk, zina, nipu orang, korupsi, tenggelam dalam kemunkaran, lalu mati. Setelah mati ternyata akhirat ada. Baik, kemana anjen? Lebih untung orang yang percaya akhirat ketimbang yang tidak. Hidupnya ada rem. Iya pak, saya kepengen banyak uang, tapi kalau main judi nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen jadi orang kaya, tapi kalau korupsi, nipu orang, buka peternakan tuyul, nanti di akhirat bagaimana? Gaya hidup yang berkeseimbangan. Ada hidup sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Yang keempat, Quran membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Quran ayat yang pertama turun sudah berkata, Iqra, baca, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Yang kelima, ini kado buat ibu-ibu, Quran mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita. Sebelum Quran turun, sebelum Islam datang, nasib wanita sangat menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kalaupun berperan, peranannya tidak lebih segitiga. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Wanita dilecehkan, sekadar alat pemuas nafsu. Datang Islam, Rasul terenyuh. An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya. Betul? Karena wanita, negara hancur. Betul? Maka wanita adalah bidadari yang kadang-kadang setan. Kadang-kadang. Ini yang hadir di sini bidadari semua. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Quran sendiri menjelaskan, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang kami pilih buat hamba-hamba kami yang terpilih. Luar biasa. Umatnya umat pilihan, Rasulnya Rasul pilihan, kitabnya pun kitab pilihan. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Bagaimana sikap mereka setelah menerima Al-Quran? Terbagi tiga. Pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan lidahnya, tapi ditolak dengan perbuatannya. Mulutnya menjunjung Al-Quran, perbuatannya menginjak Al-Quran. Quran bilang ke barat, dia pergi ke timur. Quran bilang ke selatan, dia berangkat ke utara. Quran bilang haram, dia terjang. Quran bilang halal, dia tidak mau. Orang seperti itu tidak zalim kepada Allah, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Apa kalau kita tidak sholat, Allah rugi? Apa kalau kita tidak bayar zakat, Tuhan bangkrut? Apa kalau sedunia tidak ada yang sujud, Tuhan berhenti jadi Tuhan? Kita mau lakon apa, Allah tetap Allah.
Kau mau jadi orang baik-baik, mau jadi bajingan paling tengik, mau jadi orang soleh, mau jadi orang salah, Allah tetap Allah. Kita hanya zalim kepada diri kita sendiri. Ini kelompok pertama, menerima Quran dengan ucapannya tapi menolak dalam perbuatannya. Mudah-mudahan kita yang termasuk golongan ini, amin. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang menerima Quran 50-50. Separuh-separuh. Yang enak dilaksanakan, yang berat ditinggal. Padahal pada sisi lain Quran mengajarkan masuklah ke dalam Islam secara total. Kafah, jangan separuh-separuh. Ini watak munafik. Kalau dilihat Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, diminta berkorban, diminta zakat, rame-rame mengundurkan diri. Saya bangkrut pak, saya miskin pak, saya pailit pak. Mental itu dalam awal-awal Baqarah dijelaskan. Kullama adha'a lahum masyaw fi wa idza adlama alaihim qamu. Kalau terang mereka berangkat, kalau gelap mereka mandek. Itu ciri orang munafik beragama. Kalau Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, berkorban, berjuang, rame-rame mengundurkan diri. Muqtasid. Golongan yang ketiga, ini yang ideal. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba mengamalkannya, berlomba-lomba melaksanakannya. Jangan sampai yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Itu ironi, itu menyedihkan, itu memilukan, dan itu memalukan. Pilihan terserah kita. Satu hadis Rasulullah mengajarkan begini: man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam, Quran akan membimbing dia ke surga, surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, siapa yang meletakkan Quran di belakang, dibelakanginya ajaran Quran, Quran akan mendorong dia ke neraka, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Quran imam apa makmum? Kita makmum apa imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Jikalau Quran adalah imam, jikalau kita adalah makmum, ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, itu yang kita ambil. Mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan di mana sedikit demi sedikit kita berupaya kembali menjadi generasi yang Qurani. Rasulullah pernah ditanya, kalau Tuhan wafat ya Rasul, kemana kami minta nasihat? Aku tinggalkan kamu dua nasihat. Satu yang diam saja, satu yang bisa bicara. Yang bisa bicara apa ya Rasul? Al-Quran. Minta nasihat Quran. Yang diam saja apa ya Rasul? Maut. Dalam hidup ada dua nasihat. Nasihat yang bisa bicara, Al-Quran. Nasihat yang diam saja, maut. Mau dagang, minta nasihat Quran. Mau bertetangga, minta nasihat Quran. Itu nasihat. Nasihat yang kedua, diam saja, tahu-tahu datang maut. Makanya anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita, karena tahun depan tidak ada jaminan kita bertemu Ramadan. Manfaatkan 10 yang akhir untuk meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita sudah mendekati akhir, saya akan baca doa. Mari kita Fatihah. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Voice of Kiai, suara petunjuk meniti jalan ilahi.
Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Bapak Wali Kota Madya Surabaya yang saya hormati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kepala Depdikbud Jawa Timur, hadirin hadirat, terutama anak-anakku OSIS SMA Negeri Komplek Wijaya Kusuma, serta para pemuda-pemudi yang saya cintai. Seperti halnya Bapak Wali Kota tadi, saya pun bangga dan terharu betapa anak-anak kita telah melakukan satu upaya dengan mengerahkan segala kemampuan yang mereka miliki untuk menyelenggarakan malam nuzulul Quran ini. Semoga ini pertanda semakin dekatnya generasi muda Islam di Surabaya ini dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Saudara-saudara, ada 317 yang memang tidak boleh dilupakan oleh kita umat Islam Indonesia. 317. Pertama, 17 Ramadan. Yang kedua, 17 rakaat. Dan yang ketiga, 17 Agustus. Apa hubungannya? Mari kita lihat. Saya mulai ronde pertama. 17 Ramadan. Setiap agama mempunyai kitab-kitab yang dianggap suci. Orang Yahudi punya kitab Taurat. Orang Nasrani punya kitab Injil. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Majusi punya kitab Zen Avesta. Orang Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul. Dan kita umat Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan Al-Quran. Ya, tempatnya diatur, tapi yang ceramah seorang saja ya. Tidak usah dibantu. Terima kasih atas bantuannya. Kalau demikian banyak kitab yang masing-masing mengklaim diri sebagai kitab suci, perlu satu batasan. Apa sebenarnya kitab suci itu? Mari kita lihat. Pertama, suatu kitab dinamakan suci kalau ia bersih dari intervensi dan investasi manusiawi. Dengan bahasa mudah, suatu kitab dinamakan suci
Kalau manusia tidak sanggup membuat yang seperti itu, kalau manusia masih sanggup membuatnya, nilai kitab itu paling tinggi kitab filsafat. Dan kitab filsafat bukan kitab suci. Mari kita periksa. Kitab mana yang sampai malam ini tidak seorang pun sanggup membuatnya? Sejarah menyatakan cuma Al-Quran saja. Barangkali belum pernah ada yang mencoba, Pak. Sudah. Sejak turunnya 14 abad yang lalu, Quran telah menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kau anggap Quran cuma buatan Muhammad saja, cobalah kau buat satu surah semacam Quran. Ajak seluruh teman-temanmu kalau kamu memang merasa benar. Sejak tantangan ini turun sampai malam ini, tidak seorang pun sanggup membuatnya. Karena Quran baik isi maupun redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Manusia laki-laki perlu wanita. Perlu apa tidak? Normal. Kalau ada kitab suci melarang orang untuk kawin, kesuciannya perlu dipertanyakan. Kenapa? Bertentangan dengan fitrah manusia. Voice of King. Manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh manusia puasa terus sore, pagi, malam sampai pagi lagi, itu kitab edan. Allah ini pencipta manusia. Allah yang menurunkan Quran. Tentu Quran ini sesuai untuk manusia. Pabrik mobil di Itali bikin mobil namanya Fiat. Lalu dia keluarkan buku petunjuk. Mobil ini namanya Fiat. Kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam. Daya angkut maksimal sekian ratus kilogram. Kalau rusak memperbaikinya begini, onderdilnya ini. Karena pabriknya yang membuat mobil, pabriknya juga yang mengeluarkan buku, tentu buku sesuai dengan mobilnya. Dan tidak mungkin saudara punya mobil Fiat rusak, tapi saudara perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Toyota. Mobil akan makin amburadul. Artinya, kalau manusia ingin baik, dia harus menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh yang bikin manusia. Dan buku itu sudah turun. 114 surah, 30 juz, 6.666 ayat. Seluruh konsep Quran sesuai dengan fitrah manusia. Apabila perintahnya ditunjang oleh kemampuan yang menurun, maka stres perintah itu lalu menurun. Sholat wajib berdiri, itu kalau sanggup. Tidak sanggup berdiri, silahkan duduk, itu kalau sanggup. Tidak sanggup sholat duduk, sholatlah sambil berbaring, itu pun kalau sanggup. Tidak sanggup sholat dengan berbaring, sholat pakai isyarat, itu pun kalau sanggup. Tidak sanggup dengan isyarat, sholat dalam hati, itu pun kalau mampu. Tidak mampu sholat dalam hati, disolatkan sesuai dengan kemampuan.
Kadang-kadang sebagian anak muda mengeluh, Pak, Quran itu sulit, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh, bagaimana kita hidup? Anak-anakku para remaja, Quran tidak sulit. Ketahuilah bahwa dalam Quran semuanya boleh. Ini boleh, itu boleh, ini boleh, semua saja dalam Quran boleh. Yang tidak boleh cuma satu. Yang lain semua boleh. Cuma satu yang tidak boleh dalam Quran, yaitu yang dilarang. Itu saja. Kalau tidak dilarang mesti boleh. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk bikin sulit kamu. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Ia sekadar satu peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kitab dinamakan suci kalau isinya sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, suatu kitab dinamakan suci kalau isinya tidak saling bertentangan. Kalau ada kitab suci, di satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan Tiga, itu kitab kacau. Bagaimana mungkin suatu kitab suci, tapi isinya saling bertentangan? Dari tiga kriteria ini, kita yakini Quran benar-benar kitab suci. Apa jasa Quran kepada kehidupan manusia? Pertama, Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan dan kekufuran. Memperkenalkan manusia kepada Allah Tuhan yang sebenarnya. Menanamkan tauhid, meneguhkan keyakinan akan kebenaran. Keyakinan akan kebenaran yang tidak ditunjang oleh kemampuan materi, tapi karena keyakinan akan kebenaran itu sendiri. 13 tahun perjuangan yang penuh kepedihan selama di Mekah hanya membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Sekaligus membentuk pribadi yang tegar, tangguh, mampu menghadapi tantangan dan kesulitan. Tadi Pak Wali Kota benar. Quran tidak mendidik generasi muda menjadi cengeng, takut menghadapi kesulitan. Tidak. Islam bukan agamanya orang pemalas. Quran bukan kitab suci yang mengajarkan agar setelah sholat kita ngelohom, nggelenggem, ayem-ayem, menunggu keajaiban dari langit sambil menghitung bintang, seraya mengumpulkan jikalau, seolah-olah segala persoalan bisa diselesaikan dengan simsalabim abracadabra. Tidak. Quran adalah kitab yang mengajarkan fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau salat sudah selesai kamu kerjakan, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu. Jangan ndelohom, nggelenggem, ayem-ayem. Tidak. Saudara hadirin, lahir pribadi yang tegar, yang monoloyalitasnya, yang ketergantungannya mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting di zaman sekarang. Akan bagaimana warna Islam di Surabaya, bahkan akan bagaimana warna Surabaya 20, 30, 4, 50 tahun yang akan datang, anak-anak kita jawabannya.
maka tidak ada yang lebih menggembirakan selain kalau kita melihat mereka mau hidup dekat dengan agama. Alhamdulillah. Untuk itu dibutuhkan pribadi yang tegar. Jangan takut menghadapi kesulitan. Biar berakit-rakit ke hulu, asal bisa berenang-renang ke tepian. Nanti akan saya jelaskan ini pada ronde terakhir. Saya lanjutkan ronde pertama dulu. Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala bernama Latta, Uzza, Manat, Hubal. Tapi berhala-berhala di zaman sekarang sering ganti nama. Yang tadinya bernama Latta, sekarang bernama komputer. Yang tadinya bernama Hubal, sekarang namanya pangkat dan jabatan. Yang tadinya bernama Uzza, sekarang bernama ilmu dan teknologi. Kalau pangkat dan jabatan, kalau harta dan benda, kalau kemampuan intelektual sudah lebih kita agungkan daripada Allah, itulah berhala di zaman sekarang ini. Mari menjaga sebersih-bersih tauhid, memelihara semantap-mantap iman, sebab dari sini lahir kepribadian yang tegar, yang hanya mempunyai satu ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang dipompa oleh kebenaran, bukan oleh karena tunjangan material. 3 hari sebelum puasa, pagi-pagi setelah sholat subuh, datang tamu ke rumah saya. Selamat pagi Pak Zain. Selamat pagi. Bisa bicara 4 mata? Bisa. Bisa, kebetulan mata saya utuh. Mari silakan masuk ke dalam. Di dalam dia perkenalkan diri. Perkenalkan Pak Zain, saya pendeta. Ya, kalau pendeta kenapa? Saya juga doktor. Lalu, dosen sekolah tinggi teologi yang mencetak calon-calon pastor. Apa hubungannya dengan saya? Terus terang Pak Zainuddin, saya dan teman-teman paling benci dengar pidato Pak Zainuddin. Saya bilang bagus. Pidato Pak Zainuddin di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan, bikin telinga kami merah. Lalu bagaimana? Sekarang tiap pagi saya dengar pidato Pak Zainuddin. Di mana? Di radio. Lalu dari telinga saya merah sampai biru sampai putih sampai saya tenang sekali. Maksudnya saya pikir kok iya ya, kok logis bahwa keyakinan tidak bisa ditegakkan dengan supermi. Bahwa keyakinan dan keimanan tidak bisa ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Bahwa keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran adalah milik bersama. Perang dalam batin saya, sampai saya memutuskan harus ketemu Bapak. Ini kedatangan saya yang keempat, Pak. Maksudnya apa? Tolong jangan ditunda, Pak. Pagi ini bimbing saya mengucap 2 kalimat syahadat. Saya bilang alhamdulillah. Bahwa keyakinan ini soal kebenaran. Kebenaran adalah milik bersama. Seluruh manusia berasal dari Allah Tuhan yang sama. Rasul yang 25 sumbernya sama, Allah yang sama. Ajaran mereka tentang Allah pasti sama. Semua Rasul mengajarkan la ilaha illallah. Hanya sambungannya yang berbeda. Di zaman Nuh tentu la ilaha illallah, Nuh Rasulullah. Di zaman Ibrahim la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Di zaman Musa la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Di zaman Isa la ilaha illallah, Isa Rasulullah.
di zaman Muhammad sampai hari akhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Esensinya sama, la ilaha illallah. Jadi kalau ada Rasul tidak mengajarkan la ilaha illallah, jelas itu Rasul assembling, pabriknya lain. Nah, adik-adik remaja, kau calon pemimpin. Akan bagaimana warna Indonesia? Akan bagaimana warna Islam di Indonesia? Kau jawabannya. Sebagai calon pemimpin, kau harus memantapkan imanmu lebih dulu. Di sini segalanya bertumpuk. Di sini segalanya berakar dan mendasar. Dari iman terbentuk stabilitas temperatur batin. Pengalaman mengajarkan banyak orang di tengah jalan mengalami pergeseran nilai. Kita dukung, kita sanjung, kita puji, kita puja, akhirnya mengecewakan kita. Istilah gampang saya, banyak orang teriak-teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Tapi pada satu saat kalau dia naik dapat kesempatan, korupsinya lebih sadis dari yang diteriakinya. Kita tidak akan bisa berharap banyak. Kalau iman sudah tertanam, lihatlah bakatmu. Saya kepingin jadi ABRI. Oke, selesai SMA, berangkat kau ke Magelang. Masuk AKABRI, tapi iman mantapkan dulu. Nanti kau keluar dari AKABRI, jadi jenderal beriman. Karena jenderal beriman, lalu berjuang bersama ulama. Bukan nangkepi ulama, berjuang bersama ulama. Kau jadi teknokrat beriman. Kau jadi dokter beriman. Kau jadi ekonom beriman. Dari sana kita berangkat, ke sana kita menuju. Dengan motivasi iman, menggalang kebersamaan. Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Jikalau kita tinggalkan Quran ini, jatuhlah kita kepada materialisme, mengagung-agungkan benda, dan itulah berhala kita pada akhirnya. Satu. Yang kedua, Quran membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Malam ini saya di tengah-tengah saudara, saya tidak merasa sebagai tamu, sama sekali tidak. Saya merasa saya seorang keluarga yang datang ke tengah keluarganya sendiri. Besok malam saya sudah akan pidato di Stadion Pekanbaru, Riau. Saya pun di sana tidak merasa sebagai tamu. Saya seorang keluarga yang datang keluar tengah keluarganya sendiri. Islam telah mengikat kita dengan akidah. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dipakainya, kalau akidahnya sama, itu saudara kita. Baju boleh berbeda, jaket dan kaos boleh tidak sama, bendera boleh beraneka warna, tapi jikalau bernama Muslim, cari persamaannya, jangan memperbesar perbedaannya. Sudah lewat masanya di mana umat Islam berpecah karena persoalan kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya kita menyusun saf yang lebih teratur dan terarah. Lebih mencari persamaannya, jangan memperbesar perbedaannya. Istilah saya, yang NU, marilah jadi NU yang baik. Yang Muhammadiyah, marilah jadi Muhammadiyah yang baik. Yang Persis, marilah jadi Persis yang baik. Mari menyadari, musuh NU bukan Muhammadiyah, musuh Muhammadiyah bukan NU. Musuh kita bersama, maksiat, munkarat, kebatilan, kezaliman, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Yang musuh jadikan musuh, yang teman mari kita rangkul. Jangan yang teman dijadikan musuh, lawan malah dirangkul. Mematikan roh jihad kita. Islam telah mengikat kita dengan akidah. An-nasu kulluhum li Adam
wa Adam min turab. La fadla li Arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Apa kalau saya pakai serban saya lebih takwa dari saudara? Tidak. Apa kalau saya pakai peci saya lebih takwa dari saudara? Tidak. Serban dan peci cuma sekadar kulit. Kulit perlu, tapi isi lebih penting. Persamaannya yang kita cari, jangan perbedaannya yang kita angkat ke permukaan. Orang tahu, apalagi di Jawa Timur, kalau Islam dihantam terang-terangan, itu yang paling bodoh juga mesti marah. Kenapa? Sebodoh-bodohnya kita punya modal positif, fanatisme agama. Saya memang tidak sholat mas, tapi agama saya kau hina, tak celurit sampean. Fanatisme itu ada. Maka orang pun lalu belajar dari Snokor-Gerounya. Orang pun lalu belajar dari Van der Plas. Kalau Islam dihantam secara frontal, mereka pasti bangkit. Mau menghantam Islam, masuk ke dalam. Pakai pakaian orang Islam. Perlu pakai serban, serbanan. Perlu pakai peci, pecian. Tidak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Masuk ke tengah umat Islam, bicara secara Islam, bikin kacau Islam dari dalam. Snokor-Gerounya boleh modar. Van der Plas boleh mati. Tapi taktik, strategi, siasat dari snok-snok abad sekarang, dari Van der Plas zaman ini, terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang melihat umat Islam ini bersatu. Kepada anak-anakku OSIS, jadikan peristiwa malam ini sebagai momentum untuk lebih menjalin kebersamaan. Menjalin kebersamaan hanya dengan satu kebersamaan. Kita bisa berbuat lebih banyak. Ya, untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. 2. Yang ketiga, Quran membebaskan masyarakat manusia dari kebodohan. 14 abad yang lalu, dari sebuah kota kecil yang tidak ada dalam peta, keluar seruan, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jauh sebelum UNESCO mencanangkan program yang mereka namakan Long Life Education, Quran sudah memberikan gebrakan. Ayat yang pertama turun saja sudah Iqra, Iqra, baca. Seolah Allah cuma tidak langsung saja berkata, hai umat Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan kebodohan. Paling celaka kalau dia kompak. Sudah miskin, bodoh lagi. Kompak namanya itu. Baca. Apa yang harus kita baca? Ayat Allah. Ada berapa ayat Allah? Ada 2. Ada ayat yang tercipta oleh Allah, namanya alam. Itu harus dibaca. Angkasa luar, ayat Allah. Baca. Pakai apa? Pakai ilmu astronomi. Bumi kita, ayat Allah. Baca. Pakai ilmu geologi. Laut kita, ayat Allah. Baca. Pakai ilmu oceanografi. Struktur tubuh kita, ayat Allah. Baca. Pakai ilmu anatomi. Kalau kita tidak pandai membaca, orang lain yang akan membaca. Hutan kita, ayat Allah. Siapa yang rajin baca? Orang Korea. Maka hutan kita dibabat Korea. Bumi kita, ayat Allah. Siapa yang rajin baca? Orang Amerika.
ayat Allah. Siapa yang rajin baca? Orang Amerika. Maka minyak kita disedot Caltech. Laut kita ayat Allah. Siapa yang rajin baca? Jepang. Maka kekayaan laut kita dikuras Jepang. Saya tidak rasialis. Saya tidak anti Cina. Saya tidak anti Jepang. Saya tidak anti Korea. Saya cuma ingin bangsa saya maju. Saya cuma berkeyakinan Indonesia adalah untuk Indonesia. Jangan jadi tamu di rumah sendiri. Jangan jadi penonton di lapangan sendiri. Ini negara kita. Kemerdekaan diperjuangkan oleh orang-orang tua kita. Kita jaga dan kita pertahankan bersama. Alam yang begini subur, negara yang begini makmur, kalau kita tidak punya kemampuan mengolahnya, orang lain yang akan mengambil manfaatnya. Jadilah kita penonton di lapangan sendiri. Ironi, menyedihkan sekaligus memalukan dan memilukan. Karena itu berenanglah terus. Saya lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Apa yang saya maksud? Jikalau memang perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, anak-anakku. Lebih baik sekolah sambil parkir mobil. Lebih baik sekolah sambil semir sepatu daripada biar berakit-rakit kita ke hulu, asal bisa berenang-renang ke tepian. Plato bijaksana pada saat dia berkata, "Hai generasi muda, berpikirlah kamu di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi, belajar selagi remaja. Bekerjalah di waktu siang, kalau sudah dewasa, amalkan ilmumu untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, matilah dengan tenang. Kalau pagi kau tidak berpikir, nanti siang kau tidak akan bisa bekerja. Kalau siang kau tidak mau bekerja, nanti sore makan apa? Kalau sore tidak makan, alamat malam tidak bisa tidur. Kalau waktu remaja mau santai selalu, hari dewasa kau akan bingung. Hari dewasa bingung, hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, matinya menteleng. Ingin jadi pohon tinggi, harus berani tertiup angin. Semakin tinggi pohon, semakin keras angin. Takut tertiup angin, tidak usah jadi pohon tinggi. Silahkan jadi rumput. Tidak ditiup angin memang, tapi diinjak kerbau. Tidak ada yang tanpa resiko. Semakin tinggi cita-cita dan keinginan, semakin banyak kita harus berbuat. Saudara hadirin yang saya hormati, ilmu, ayat yang tercipta. Yang kedua, ayat yang terucap oleh Allah, wahyu namanya. Malam ini kita peringati turunnya Al-Quranul Karim. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran, ayat yang berbentuk wahyu yang terucap oleh Allah? Nabi memberikan pilihan. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menempatkan Al-Quran itu di depannya, dijadikannya Al-Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, dibelakanginya Al-Quran, maka Quran akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Pilihan terserah kita.
mau menjadikan Quran sebagai imam ataukah sebagai makmum. Idealnya dan sesuai dengan keyakinan kita, Quran itu adalah imam. Kalau Quran imam, kita adalah makmum. Resikonya makmum wajib ikut imam. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, tinggalkan itu. Haram menurut Quran, tinggalkan itu. Halal kata Quran, ambil itu. Makmum. Saudara hadirin yang saya hormati, untuk berimam kepada Al-Quran, bagaimana jalan yang harus kita tempuh? Pertama, jadikan membaca Al-Quran salah satu kegemaran dalam hidup. Iya, tidak apa-apa. Sebentar. Jadikan membaca Al-Quran salah satu kegemaran dalam hidup. Terutama anak-anakku para remaja, bahwa kalian senang kepada suaranya Madonna, tidak jelek. Kalian suka kepada suaranya Michael Jackson, silahkan. Sekalian suka kepada suaranya Andy Williams, silahkan. Tapi jangan sampai penghargaan kita kepada semua itu mengalahkan penghargaan kita kepada bacaan Al-Quranul Karim. Mari kita hidupkan rumah tangga Islam dengan bacaan Al-Quran. Bukankah Nabi berpesan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah tanggamu dengan bacaan Al-Quran. Listrik hanya sanggup menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Jadikan membaca Al-Quran salah satu kegemaran dalam hidup kita. Yang kedua, setelah menanamkan kegemaran membaca, usahakan memahami isinya. Adik-adik remaja, anak-anakku di OSIS, pelajari Al-Quran. Setelah tanamkan kegemaran membaca, usahakan memahami isinya. Bagaimana caranya? Mudah. Kalau ingin tahu cara bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil jenius, ahli bab mesin. Tapi kalau akan tanya tentang caranya membuat tahu, bertanyalah kepada tukang tahu. Artinya menurut bahasa Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu memang tidak tahu, bertanyalah kepada yang tahu. Siapa yang tahu Al-Quran? Ya tentu orang yang ahli di bidang itu. Para ulama, para kiai, para ustadz. Saya perlu mengingatkan ini, sebab belakangan ini sering muncul orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan intelektual, lalu mengutak-ngutik Al-Quran menurut kemampuan intelektualnya, yang kadang-kadang bahasa Arab pun mereka tidak mengerti. Disesuaikannya Al-Quran dengan penalaran intelektual, maka sering timbul pendapat yang aneh, nyeleneh. Ayat Quran itu elastis, dibawa kemana saja mau. Dibawa kemana saja ayat Quran itu mau. Elastis, mudah dimanfaatkan. Karena itu saya termasuk yang bersyukur Pak Wali dengan berlakunya asas tunggal. Sebab setelah asas tunggal ini tidak ada lagi yang perang ayat tanding hadis. Hadirin yang saya hormati,
apapun yang terjadi di lapangan ini, saya mengharap saudara-saudara kita semua tetap bisa menjaga ketenangan, keamanan, dan ketertiban. Mari kita buktikan bahwa kita datang kemari bukan untuk hura-hura. Kita datang kemari untuk satu niatan yang luhur, menjaga iman, memantapkan akidah. Saudara hadirin, untuk lebih menenangkan suasana, saya mengajak kita semua kembali mengumandangkan sholawat badar. Mudah-mudahan acara ini tetap berlangsung seperti yang kita harapkan. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatu Allah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Mari sama-sama. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.